Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kerinci 3 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Apa kabar siang hari ini? Sudah pada istirahat? Sudah pada makan siang? Atau masih menjalankan rutinitas sehari-hari? Nah, kalau masih ya pokoknya tetap semangat, tetap hadapi hari ini dengan senyuman dan dengan rasa bahagia. Why? Kenapa? Karena tanpa rasa bahagia, bagaimana kita akan merasakan bahwa kehidupan kita itu serba nyaman, serba enak, serba pokoknya serba baik gitu ya. Dan ya, saya Dipu Tani akan menjadi teman Anda sampai pukul 5 sore nanti ya. Di perjalanan Halo Kota Batik. Pastinya ada banyak informasi yang sudah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi stay tune terus di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Anda juga berhak untuk bisa bergabung di 0285424474 ataupun di WA di 0855420912 ya. Oke, sudah ada yang gabung aja. Udah nggak sabar ya. Ada Holidin di Gedung Patangewu, Gedung Uni. Aduh, saya jadi keinget desa tempat asal istri saya ya, Gedung Patangewu. Nah, ini apa nih? Oh, ini tadi ya. Katanya nggak bisa hadir nih tadi Mas Holidin dari Gedung Uni ya, nggak bisa ikut jumpa fans. Ada keperluan, nggak apa-apa. Yang terpenting hatinya tetap bersama kami ya. Ada juga Vita Dipaweden, yang berterima hadiah ya untuk tadi pagi sebagai pasangan yang romantis ya. Dapat hadiah katanya, terima kasih buat Radio Kota Batik, semoga aja selalu di udara dan makasih buat Pak Imam katanya dan Mbak Winarni, semoga sehat dan sukses selalu. Oke, thank you juga. Ada siapa lagi nih? Oh, ini kirim foto siapa ya? Ini fotonya siapa? Oh, kayaknya ini ya. Mana nih? Ini di studio juga sedang rame nih di ruang lobby. Kayaknya vibe tadi pagi masih ke bawah sampai siang ini ya. Masih seru-seru aja. Pak Bayu di Poncol, gimana kabar Pak Bayu? Siang Mas Ribut, mau tanya, kok nggak lama tidak dengar suaranya maksudnya kok lama ya gitu ya tidak dengar suaranya Mbak Fitri dan apakah sudah keluar? Belum Pak Bayu. Mbak Fitri sekarang ini lagi ada tugas di luar kota. Iya, dia masih KKN. Iya, kuliah karo nginep. Kuliah, kerja nyata KKN di Kajen. Jadi karena nggak bisa disambi ya, nah makanya kemudian ambil cuti untuk beberapa waktu selama Mbak Fitri di KKN. Terus Mama Putri di Samborejo, Mas maaf saya nggak bisa hadir. Waduh, kemana aja Mama Putri? Padahal Samborejo sampai ke Jalan Kurinci deket banget loh. Sedekat hatiku padamu Mama. Ya, nah oke deh. Ya nggak apa-apa sih nggak hadir, mungkin ada keperluan ya, ada sesuatu. Ya pokoknya yang penting sesuatunya itu membuat, bahagia, membuat senang, membuat gembira ya, membuat semangat. Apa ini, nggak punya motor katanya dan lagi hamil. Ya selamat ya, selamat Mama Putri yang sedang mengandung. Berapa bulan nih Mama Putri, dapat berapa bulan? 4 bulan, 5 bulan, 7 bulan. Kalau sudah 7 bulan berarti miton ini, tingkeban katanya ya. Tingkeban. Nah, ini menarik nih kalau saya bahas tingkeban kayaknya. Siang-siang bahas tingkeban kayaknya aneh ya. Oke. Nah, Anda yang mau bergabung lagi ya silakan bisa melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Karena bagaimanapun juga masih dinanti nih informasi-informasi dari Anda ataupun juga
yang ingin menyampaikan keluh kesah seputar layanan publik di lingkungan Anda boleh dibagikan di sini ya melalui telepon ataupun melalui WA di 0855420912 ataupun di telepon 0285424474 ya. Sebentar saya mau bagi info lagi. Ini, bicara tentang bisnis kayaknya seru nih. Nah, kayaknya ngomongin bisnis itu nggak ada habisnya kali ya. Iya dong. Mama Putri punya bisnis apa nih kira-kira? Oke, satu informasi untuk Anda ini. Nah, apa nih? Saya pengen kasih informasi seputar bisnis aja ya siang hari ini kayaknya biar 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 kita membuka mata untuk bisa punya semangat untuk berbisnis. Ya, karena banyak orang ya sebenarnya sebenarnya itu punya orientasi untuk melaksanakan ataupun membuat bisnis baru, terutama bagi Anda yang mungkin saat ini sedang kena dampak dari pemutusan hubungan kerja, PHK. Dan saya punya 6 ide bisnis yang mudah dan modalnya cuman dengan menggunakan atau memanfaatkan uang pesangon bagi Anda karyawan yang terkena dampak PHK. Memang ya, yang namanya menghadapi pemutusan hubungan kerja atau PHK itu bisa menjadi tantangan berat. Secara mental kita kena, secara ekonomi juga ngefek. Tetapi ini yang penting yang harus kita catat adalah Anda perlu ingat, mungkin saja ini bisa menjadi peluang untuk memulai sesuatu yang baru, ya kan? Pintu istilahnya keluar dari satu pintu masuk ke artinya kita memandang dunia baru gitu kan dengan pandangan-pandangan yang baru dengan sesuatu yang serba baru. Nah, makanya ada kalanya kita ini perlu mencoba hal baru, mungkin saat terkena PHK dan itulah waktu yang tepat. Ya, memang dilansir dari datanya kompas.com, jumlah tenaga kerja yang menjadi korban PHK dari waktu ke waktu ini, terutama sejak bulan Januari sampai Oktober 2024, ini berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, ini terdapat 63.947 tenaga kerja yang terkena PHK pada periode Januari sampai Oktober 2024. Nah, jika Anda sedang mengalami kondisi tersebut ya, menjadi pebisnis, ini juga boleh nih dicoba untuk karyawan yang terkena PHK. Nah, bisnis itu adalah semacam kegiatan yang bisa kita lakukan tanpa perlu melamar kerja ke perusahaan lain. Ya nggak sih? Oh iya dong, kita punya perusahaan sendiri kalau bisnis ya. Ya meskipun cuman jualan pecel gitu kan, anggap saja itu adalah perusahaan. Ya siapa tahu berkembang menjadi perusahaan besar, menjadi franchise pecel Ozzy misalnya. Wah, Ozzy pecel, Ozzy dipecel. Sini dong kamu di situ, nggak masuk frame. Aku nggak mau switch on kamera, nggak asik banget. Ini kamu dekat-dekat sini dong. Beda mic nggak? Ada sayang. Beda mic dong. Gimana? Ini udah on frame. On frame nggak nih? In frame. In frame. Separuh banget ya. Harus separuh banget gitu ya. Ini. Ada headphone lagi nggak? Enggak. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Luar bioskop. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji Allah. Nah, ini ngomongin bisnis nih. Ya kan? Bikin jualan pecel itu bisa jadi awal mula sebuah bisnis baru yang bisa jadi besar dan menjadi perusahaan. Belum ada tuh perusahaan produsen pecel. Wah, asik tuh. Nah, ini ada beberapa ide bisnis sederhana yang bisa dijalankan dengan mudah dan bisa menggunakan uang pesangon PHK. Nah, makanya ini bagi Anda ya, boleh nih
coba untuk memulai atau menyimaknya dengan saksama. Wih. Zi, kalau Ya. kamu ditantang buka bisnis apa yang pingin kamu jalanin? Aku tuh pengen jualan sesuatu yang aku suka. Jual diri. Kalau itu aku suka diri, kan aku nggak suka sama diriku sendiri. Aku itu pengen jual kamu. Jual online kan? Jual online itu kayaknya kalau menurutku ya, secara modal akan lebih sedikit ya. Maksudnya kan kita nggak harus punya toko. Oh iya ya. Iya kan? Nggak harus buka toko. Nggak ya. harus buka toko. Yang penting kita ada barang. Kadang kita nggak punya barang pun kita masih bisa berjualan. Oh, Dengan iya, jadi benar. reseller, Betul ya. dropshipper. Oh iya ya. Bisa tuh. Kamu pernah? Aku Hah. belum. Aku asik banget tuh. Salah tuh aku tuh bayanginnya wah. Kamu ini terlalu kayaknya aspek. udah, Kamu terlalu aspek. Iya, aku terlalu ekspektasiku tentang Terlalu tinggi dirimu tuh terlalu tinggi, nggak tahu deh. Istriku yang udah itu istriku itu gitu. Istriku tuh pernah ini kan waktu di sekolahnya di SMA itu kan dia pernah diajarin buat apa namanya bisnis kan emang manajemen bisnis kan. Dia jual sesuatu itu tapi nanti ngambilnya di salah satu supermarket di Pekalongan gitu kan, kerjasama gitu sekolahnya. Oh, iya, Jadi iya, ditawarin nih TO dulu nih, take order dulu kan ke TO, target operasi. bukan kalau itu bukan. teman kita. Itu yang semalam gak hadir. Semalam enggak bukan itu. Oh bukan ya? Ini tadi siang baru aja siang Ngabarin ini. apa? Dia ngabarin. Aku ini nih lagi Udah pindah? udah pindah ini. Alhamdulillah. Alamat. Ya. Ya. Kan dari awal udah aku bilang. Kamu sih. Jangan ambil risiko terlalu besar kalau memang nggak siap. Tuh makanya dengerin dulu. Tapi risiko yang lebih besar itu adalah ketika kita tidak bersikap berada di tengah netral itu juga risikonya lebih besar daripada yang agak berat juga ya. Kalau itu kan udah jelas-jelas nih antara A dan B gitu kan. Nah kita nih kadang di antaranya ya. Dan memang harus memang harus netral kan. Netral kalau aku netral. Ya udah nanti LMI Jualan online aja deh. Oh iya. Jualan online tadi. Online tuh. Apa? Gimana? Istriku itu kan gitu apa namanya diajarin gitu kan di manajemen bisnis itu. Dia teko dulu nih, terus ngambil barang apa ya kita baru yang belanjain. Cuman karena masih sekolah ya emang nggak ada buat ambil untung, buat ini aja tugas aja. Nah habis dari gitu kita udah keluargaan, dia akhirnya jadi keterusan terus ke itu juga apa namanya kayak reseller, cuman nggak dalam online. Dia jadi nawarin nih misalkan mau pesan apa kamu daster misalkan gitu. Nah dia yang nyariin. Oh gitu. Terus juga alhamdulillahnya itu dia dapat toko, dapat apa namanya kayak produsen gitu yang mau dibawa dulu barangnya. Nah jadi dia nggak modal. Nah udah gitu dibayar sama pembelinya, dia baru bayar ke situ. Tapi kalau sekarang emang masih ada Dulu. produsen yang begitu, maksudnya dibawa dulu barangnya terus kemudian bayar. Enggak, kalau kecuali yang deket ya, maksudnya kan dia udah kenal deket itu masih bisa. Cuman kalau sekarang agak susah deh. Betul. Karena memang kondisinya emang sulit. Aku agak ini nih. Nas mau gabung Nas. Enggak gabung dia. Oh dia lagi enggak gabung. Nah, karena gini, apa ya? Ya memang sih. Dulu aku juga gitu, zaman-zaman aku kuliah. Oh tugas kampus. Bukan. Emang tugas. hobi, emang aku jualan gitu kan. Oh diri. Bukan. Enggak maksud ke diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri. Batik. Enggak, diri kamu sendiri yang jualan itu. Iya. Nah, jualan diri kamu sendiri kan yang jualan itu. Nah, batik. Itu dulu itu kalau setiap pulang ke Pekalongan, bawa batik. Saya bawa belanja batik gitu. Modal dulu dong awal-awal. Iya, awal aku modal dulu. Oh iya. Awal-awal aku modal dulu karena kan belum punya trust kan. Oh iya. Kan baru ini kan, baru menjalin ya. Begitu udah lama gitu kan. Setiap kali aku ke Semarang itu pasti bawa batik 2 karung atau berapa karung gitu. Selalu selalu pakai motor lagi. Jadi keren sih itu ya, effort banget ya. Iya. Tapi keren sih. Zaman dulu belum ada kurir. Belum dibentuk ya. Belum. Nah itu akhirnya saya drop tuh di beberapa toko. Awal-awal sih nggak ke toko ya, tapi aku jualan personal sendiri gitu kan. Misalkan kampus ada acara, aku ikutan buka lapaknya. Terus kamu bawa ini gelar yang tadi kamu bawa dari Pekalongan. Nah terus kemudian ternyata pada minat kan, akhirnya ada yang aku titipin ke teman-teman. Jadi gitu enak kan. ya. Terus mulai nih aku mulai ini, terus aku mulai coba kembangin lagi waktu itu.
ngedrop ke toko-toko aja deh gitu. Nah, toko-toko ada nih yang mau gitu. Nitip kan berarti ya itu ya. Nitip modelnya. Nah, tapi agak ini sih hitungannya memang agak berat ya, agak berat kalau model nitip dulu itu kan agak berat sih. Kita yang ini ya. Kita yang harus bersabar. Iyalah. Kan, agak harus bersabar. Yang paling senang itu yang punya tokonya. Betul. Jadi nggak terlalu berisiko ya. Nah akhirnya semakin berkembang dapat trust dari ini ya penyedia ini produsen batik itu lumayan gede tuh. Nah akhirnya aku boleh bawa barang dulu kayak karena udah percaya aja nih. Karena setiap kali pulang itu pasti hasil gitu. Nah sampai berjalannya waktu akhirnya aku beralih pekerjaan lagi. Waktu itu aku ikut belajar ke studionya. Padepokan. Enggak. Inas udah mulai siap nih. Padepokan silat. Iya. Akhirnya kamu belajar tuh sama si Pitung kan? Iya, sama si Jampang. Sama si GI juga enggak? GI. GI Roolu. Nah, itu aku akhirnya ini belajar sama salah satu dosenku yang punya PH waktu itu. Punya zat keasaman ya. Production house. Ngorong. Production ngorong. Ngorong. Nah, akhirnya saya belajar dikasih pelajaran nyuting dan ngedit dan lain sebagainya. Semua otodidak. Nah sampai akhirnya saya ikut kerja sama beliau di PH beliau sampai akhirnya aku bisa ngumpul duit sendiri. Nah dari bisnis dari itu aku ngumpul duit sendiri sampai aku bisa beli komputer, beli kamera sendiri. Akhirnya aku buka PH sendiri. Keren. Di studio di kos-kosan. Emang boleh sama yang punya kos buat bikin itu studio? Aja, nyatanya boleh. Tapi kan maksudnya gini, nggak begitu luas kan kamarnya? Kok bisa? Ya kan aku modelnya ini kalau studionya aku nggak dirikan di kos-kosan. Jadi kan modelnya tempat aja nih. Tempat untuk ngedit, tempat untuk pokoknya itulah mengerjakannya di situ. Itu nggak perlu tempat luas ya. Betul. Nah begitu sudah aku buka, aku akhirnya rekrut anak-anak. Hire orang lain nih. Akhirnya meng-hire 15 anak tuh. Adik-adik kelasku. 15 orang. Dan ketika mereka dapat proyekan gitu ya, itu sekali proyek bisa dapat 2,5 juta, 3 sekali? juta. Iya. Itu dibagi berapa orang akhirnya? Per orang. Per orangnya segitu? Karena aku ikut kamu ya? Aku nanganin waktu itu. Waktu sekarang sih. Bahagia banget sih. Waktu sekarang sih enggak. Alah bikin lagi lah. Yuk. Ngomong kita udah punya studio nih. Nah waktu itu terus akhirnya sampai aku bikin offset buku. Ini sampai di luar batas garis. Offset layout, gitu dong. setting layout desain gitu loh. Ampun deh ini anak. Aku udah biasa. Sekolahnya di mana sih? Enggak denger ini sekolah sepak bola. Saya biasa denger gitu. Sesep. Iya itu. Sekolah sesep. Iya sekolah. Sesepen. Ini kena ini potongan diskon. Nah itu akhirnya dari situ banyaklah aku mendapatkan pelajaran di situ. Ternyata bisnis itu sebenarnya cuman waktu itu sih. Nah, ini yang menjadi kadangkala nih ya, yang membuat akhirnya aku beralih profesi padahal aku sudah punya bisnis yang cukup menjanjikan waktu itu. Bisa di ini ya, andalan ya. Iya, aku nggak usah kerja pun sebenarnya sudah dapat penghasilan yang luar biasa. Passive income. Passive income tuh luar biasa. Keren. 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 Nah waktu itu ibuku waktu itu yang ngomong bahwa ya kamu udah lulus kuliah ya, iya ya cari kerja dong.
Jangan nganggur dong kamu gitu ya. Jadi yang namanya kerja oleh orang tua kita dulu kan berpikirnya yang namanya kerjaan itu Apa kita kalau orang kerja kepada orang lain gitu kan, kerja iya. ke perusahaan, kerja ke pemerintah Iya. gitu, atau apa Ya, pokoknya kita jadi kuli gitu aja instansi ya. pemerintahan gitu ya. Terus akhirnya yang jelas jam kerjanya, yang jelas Dapat bayarannya, gajinya, ya. terus pokoknya yang gitulah teratur gitu. Nah, bisnis itu dianggapnya bukan kerjaan. Oh, karena kan nggak jelas pemasukannya. Kadang-kadang aja. Kadang ada, kadang tidak gitu kan. Padahal waktu itu bisa lebih besar kan, dapatnya kan. Banget. Satu kali project itu, aku inget ya, satu kali project untuk profile company profile itu saya bisa mendapatkan waktu itu 25 juta. Wis, 25 juta buat tahun bikin 2020 2002 1001. Oh iya betul. Iya bakwan kan. Tempe goreng. Tempe goreng ya. Pisang goreng mas sekarang mahal. 1.500 tuh ya. Kecil, serius. Aku curhat. Kemarin kan dapat ini ya. Kamu di mana belinya? Lah kamu kan pas waktu beli rokok itu kan dapat ada kan sisa uang 3.000 tuh. Oh, iya. Kan beli rokok yang biru sama merah. Sisa 3.000 tuh. Itu kan uang kamu tuh. Daripada saya balikin ke kamu, saya belikan pisang goreng kan. Pinteran. Dapat 2. Pinteran. Itu kan duit kamu ya. Aku pikir kan, wah 3.000 buat kamu apaan sih? Ini kan nilainya. Beliin pisang goreng. Ya tetap aja besar leh. Aneh. Ini apa tuh? Ini? Mbak Tri. Mbak Tri nemu drone. Coba dibaca captionnya coba. Di mana? Captionnya dibaca dulu. Barangkali ada yang kehilangan drone nih pagi tadi jatuh di sekitar Jalan Wilis Mataram, silakan hubungi Cahaya Gas Service Kompor Gas. Itu ya. Di 085740887838. Itu ya. Sekali lagi 085740887838. Oke, itu ya. Udah tak siarin Mbak Tri. Nes tolong Nes dibaca sih Nes. Mbak Tri, mungkin Mbak Tri udah diumumin. Mas Adi. Absen Mas Absen, ya? Ribut. Okay. Anginnya sepoi-sepoi nih di sini. Mau nanya apakah seorang maklar di kategori bisnis? Iya, bisnis. Bisnis kan urusan ya. Ya sama kan. Sebenarnya reseller itu mirip-mirip maklar kerjaannya. Iya, betul. Dia kan nggak modal sendiri ya. Cuman ini aja jadi perantara. Iya, tinggal barangnya apa nih yang mau dijualin gitu kan. Reseller dia kalau bahasa sekarang itu reseller. Sama. Dropshipper itu tuh. Nah, mau nanya lagi nih. Apa tuh? Ini banyak nanya. Definisi kerja dan bisnis itu apa? Kalau ini kerja sebagai karyawan atau kerja sebagai pebisnis, sama-sama kerja kan? Sama-sama kerja. Kalau ikut orang ya. Beda ini aja sih, beda ini lingkup dan ini aja kebebasan dalam mengatur segala sesuatu. Emang yang nggak bebas yang seperti apa? Ya kalau pekerja kan otomatis kan kita terikat oleh aturan yang berlaku. Ya kan. Nah kalau pebisnis kita bisa ngatur sendiri, suka-suka kita ya, manage sendiri. Betul. Gitu kan. Nah cuman risikonya juga besar. Oh ya, otomatis. Ya kan? Semakin kita gampangannya gini, semakin kita ingin menikmati atau mengambil kebebasan kebebasan dalam mengambil keputusan, berarti risikonya semakin besar. Tetapi semakin kita meminimalisir kebebasan kita, risikonya semakin kecil. Sekalipun sebenarnya sama-sama aja. Sama-sama berisiko ya. Sama-sama berisiko ya. Nah, iya, semuanya sih. Kadang kita nggak kerja pun juga berisiko kan. Oh ya. Satu bisa berisiko dimarahin istri. Ya kan? Kedua kena diusir rumah tangga. Enggak, kena ini operasi garuan. Gatal ya. Iya, garuan karena wah ini kan apa? Waktunya kerja keluyuran kan aneh aja kan. Emang gitu di kamu di rumah tanggamu gitu diterapkan? Aku gitu kayaknya ya. Oh ya. Karena teman-temanku pada berangkat kerja itu kamu jam 7 aja ya. Aku nyantai aja di rumah. Mau di depan, tidur ya jam 7 itu ya. Ngopi gitu. Terus sambil ngece. Enggak ngece, menyapa mereka dengan ramah. Berangkat Bapak gitu. Oh dadah. Kalian ya. Selamat pagi Bapak. Berangkat ya. Ya. Semangat Pak, semangat gitu. Aku bilang gitu. Aku nyantai dulu ya.
Nah, jenengan nggak masuk? Oh enggak. Ya enggak, santai Sorry aku, ya. sorry. Orang kaya. Mereka nggak tahu aja kalau kita sering melembur di sini ya, sering begadang, overtime. Aduh, asik tuh. Terus besoknya aku berangkat pagi gitu kan. Dia kan nggak ngeliat aku, tiba-tiba sore-sore nabrak kamu. Iya, maksudnya sore-sore udah di rumah aja. Kan ngertinya emang nganggur ya. ini orang nggak nggak berangkat kerja, tapi kok Dipikirnya gitu. ada aja sih. Nah, bisa survive bisa ya. survive ya. Bisa beli Magicom. tutupnya doang. Oh, dibeli ini bertahap. Allahu Akbar. per spare part gitu. Spare part ya terpisah ya. Nah, terus akhirnya ini dia nanya, loh kemarin nyantai aja. Iya. Sekarang lagi nyantai lagi nih. Libur ya Pak gitu. Iya. Iya libur terus aku. Aku mah iya. Kerjaku libur. Pekerjaan juga adalah liburan panjang. Nah, kalau aku juga itu berlibur di tempat kerja. Kemarin kan, aku bela-belain loh sampai nggak tidur loh Nes. Belain ini. Kenapa kamu bisa ngomong ya? Enak jangan usah ngomong, nggak usah. Astagfirullahaladzim, disabotase ya. Ngomong. Ini udah kayak ini. Ines, Ya. emang gitu mic-nya bener yang itu? Nggak tahu. Ini benar nggak? Ines, Halo? bener ya? Nah, Ines. Ya. Bener kok. Iya kan aku nanya, ini bener nggak? Oh. Kamu itu ini nggak yakin? Saya tuh pendengar setia aja sih, Pendengar kalian setia lagi ya? ngobrol. Iya. Ines, coba lihat gambarnya Ines lagi. Udah kayak ini, apa namanya? Kayak siluet. Kayak pelaku gitu ya. Soalnya gelap kan, backlight. Iya. Bagus Nes. Sebut saja Nggak namanya. kelihatan wajahnya gitu ya. Nama saya Mamar. Saya 40 tahun. Aduh. Awalnya saya pura-pura. Ines juga punya bisnis kan? Bisnis Bisnis apa Nes kamu Nes? Nggak tahu. Bisnis gelap. Oh, iya karena kan nggak ada lampunya ya. Iya, soalnya gelap ya di sini ya. Iya. Bisnis apa Nes yang udah kamu lakuin? Bisnis apa ya? Nggak tahu. Kamu sama suami mungkin Pisang goreng kali bisa. 3.000. Enggak. Ada. Aku pernah beli Nes ya. Tadi kan udah cerita. Ini bukan lagi. Di daerah Klego. Pisang 3.000 itu panjangnya segini. Pisang 3.000. Pisang 3.000. Pisang ini beneran. Pisang apa? Coba deh, ntar pisang gebiar. Oh Gebiar. iya kebiar. Itu Segini. tapi belum matang kan? Mateng, pisang goreng. Cuman sesisir doang Sesisir ya 3.000. Tapi 3.000. enak. Aku suka itu di Klego ada. kan. Aku jenis-jenisan pisang Nggak, suka berarti banget. kalau Bapak Ozi tahu tempatnya gitu, itu berarti bisa Sekarang, ayo, dibersihkan, dibelikan, Ayo. ya nggak sih? Ayo. Kamu beliin, aku nunggu sini ya. Iya, kita nunggu sini. Sorry nih aku nggak bawa motor, maaf ya. Nggak apa-apa kan Pakai ada motorku. motornya itu, Bapak ribut ya. Bisa nggak nyuruh Umam aja? Sekalian dia kan dari Masih pagi. capek. Sekalian Aku nggak tahu aja sih. Biar makin kasihan. capek gitu Biar ya. makin capek, kita happy aja biar dia capek. Kita berani ngomong gini karena di sana nggak dinyamat kan? Iya, mati. Dibilang mati. Siapa tahu sudah hidup lagi. Oh iya, sengaja berarti kita ngomong kayak gini. Iya, siapa yang ngidupin? Ada telepon lagi, ya. kayaknya dia nelpon nih. Langsung sabotase itu ya. Astagfirullahaladzim. Kita baca-baca lagi ya. Apa Nes? Apa nih? Bisnis kamu Bisnis kamu. yang udah pernah atau mungkin Pernah, rencana atau bisnis Pingin. yang bisnis kamu yang sudah hancur itu. Aduh, saya belum mulai bisnis tuh Pak. Cuma masih Pinginnya apa? menyiapkan. Enggak sih, masih mendalami hobi aja. apa sih hobi kamu bernapas? Kalau biasa, itu kan? bukan hobi ya. Rutinitas. Iya, itu rutinitas. Kalau hobi lagi ngurusin ikan aja Pak di rumah Pak. Ah, Ikannya makannya banyak Pak. hiu. Mungkin kalau ikanku udah lumayan bisa dipanen, bisa Bapak berdua bisa Ikan ikut. pari? Iya. Hah? Dipanen kan? Enggak dong. Ikan pari? Bukan pari. Ikan dipanen kan? Ikan. Emang ada ikan pari Ada. dipanen? Ada. Lah kamu nggak tahu ada ikan pari? Aku tahu ikan pari, maksudnya kan ikan pari enggak dipanen, Pak. Lah kalau udah numbuh? Pari itu padi. Padi itu. Padi Eka Prayarso kan? Nah, itu Pak Adi. Pak Adi. Beda lagi konsepnya ini. Padi happy ya tadi ya? Banget. Happy sekali dan harus happy gitu ya. Harus happy ya.
Kalau ketemu kita harus happy terus ya. Iya, karena kita kan ini kayak apa ya, kayak Happy sama. Kayak komedi gitu, Po. Happy asmara. Happy ada lagunya tuh. asmara. Happy asmara yang dulu pernah membara. Lanjut. Semakin hangat terasa bagai ciuman sama kuda. Ah, itu tuh. Lanjut. Udah dong. Kamu pernah? Dia mau ciuman sama kuda, Boleh, ribut. boleh. Kalau misalkan ada yang mau ya. Coba deh daftar ke sini. Ah. Ini, Emang kuda bisa daftar? Bisa. Nes, Udah tahu kamu nggak pernah sih? jadi reseller nggak sih, Nes? Apa? Reseller apa gitu? Enggak sih. Kuliner misalkan kuliner. Enggak. Kalau kuliner iya. Kuliner dapur. Bukan disingkat kuda. Kamu buka warung? Bukan. Catering. Oh, catering. Iya. Oh iya, dia pernah cateringan. Iya, Nah. kan saya pernah dipesan juga di sini. Oh ya? Kenapa nggak Kamu pernah dilanjut? Ah, Kenapa nggak dilanjut? bukan nggak dilanjut, tapi waktunya Tutup. nggak ada. Oh, Kan bisa ngair orang. kamu Enggak, bayarin. aku belum Fitri. berani nge-hire orang karena memang pasarnya belum terbentuk. bukan dong. Pasarnya belum dibangun. Kan masih renov kan? Kan Iya. baru Rehab, jadi, rehab. baru jadi. Iya, baru Iya, baru belum jadi ya? pindah gitu ya. Belum Oh, diresmiin ya. Iya, belum diresmiin dan belum pindah gitu. Itu kan rencana buat yang resmiin itu Pak Jokowi kan. Udah keburu diganti sama Pak Prabowo ya. Kayaknya nggak diresmiin deh. Ngaco lo. Beneran awal itu gitu. Kita usahakan yang resmiin Pak Jokowi. Jadi kita usahain nanti ini diresmikan sebelum Pak Jokowi turun gitu. Nyatanya kan belum jadi kan? Belum udah jadi. Udah. Belum diresmiin. Tapi kan belum di maksudnya apa namanya Apa? untuk penempatannya. tempatnya udah 100%? Enggak tahu sih. Kan masih di ini ya, masih ditata. ditata ya. Nah, ini kayaknya perlu tuh nanti bisa dibuat live interview. Iya, ya, iya sama. bener banget nih. Oh, ide kan. Ide kan. Makanya ngobrol sama kita. Sering-sering ngobrol sama Iya. kita. Iya. Kita Semakin itu. kita Aku tidak mau ngobrol, tapi aku langsung nagih sama Oh, kalian gitu ya. berdua. Bisa Iya nggak kan? naginya ke ordinator kamu? Iya kan? Coba, itu dia. Kan aku langsung nagih. Iya, Kalau pada datang langsung saya tagih. Ya udah, karena kamu inget ditulis aja dulu itu yang tadi ya. Oke, Pasar kita Banjarsari. chat Agenda. Ozzy aja ya biar mengingat. Oh, boleh nggak apa-apa? Ini Pasar Banjarsari itu. topiknya soal penempatan pedagangnya apakah sudah Ditata tata sedemikian. gitu. Terus kapan Totalnya diresmikan berapa? gitu. Gitu. Dua topik kan. Iya, terkait penempatan ya, penempatan. Terus yang ketiga adalah teknis pemindahan pedagang dari mana? Pasar darurat, Darat ke Pasar Genen ke Pasar Banjarsari gitu. Seperti apa? Di apa namanya kayak diiring patwal atau gimana gitu kan. Iya, enggak gitu juga, maksudnya kan untuk penempatan si kios-kiosnya seperti apa gitu ya. Kan Iya, ada dua pasar darurat ya, iya enggak sih? Ya Pati kan? Unus sama Sorogenen. Iya, bener banget. Apakah bersamaan? Apakah bergantian? Iya. Betul. Bener banget. Kok jadi diem sih? Itu ya, pasar darurat Sorogenen. Tapi sebelum kebakaran kamu pernah nggak belanja di situ, Nas? Ah, sering ya? Oh, sering. Sering. Di mana? Di pasar, Pasar Banjarsari. Senteleng. Senteleng. Senteleng, kamu tahu pasar Senteleng? Senteleng itu apa? Itu Banjarsari. Oh. Dulu sebutannya pasar Senteleng. Itu kan zaman dulu banget. Ah, Iya emang. iya. Iya kan? Banjarsari juga dulu Zaman dulu banget. banget. Enggak, itu kan Sentileng Lebih familiar ya? sebelum Banjarsari itu kan Sentileng. Sudah Banjarsari. Banjarsari itu emang namanya. Iya. Senteleng itu sebutannya. Iya, setahu aku Sentileng itu dulu sebelum ada Kayak misalkan gitu. ini deh, Opik kan namanya. Botak dia jadi julukannya dia. Ciri-cirinya gitu ya. Bukan. Tak gitu. Bapak mau bodak. Tadi kan gitu Mas Bang Edo nyanyi kan. Sekarang aku teman masa Opik bodak gitu kan. Dia bilang gitu tuh. Iya. Aku yang nyanyi gitu. Oh, kamu yang nyanyi. Oh, dia bilang kayaknya nggak berani ya. Sekarang ribut yang nyanyi. Kuliner dulu ya Nes, kamu cateringan ya. Iya. Berapa lama? Berapa Berapa lama ya? Kau lagi aku menanti. Dulu pas waktu belum nikah itu lumayan aktif. Setelah nikah itu enggak begitu. Oh, gara-gara suamimu ya. Jadi Bukan bisnismu karena gara-gara berantakan ya? suamimu. Apa? Tapi karena waktunya udah habis. Apa nih? Ini Adi bilang. Adi gini, kita main bola lagi. Tak kira kalau berbisnis itu identik dengan pakaian rapi dan punya kolega yang mentereng. Dan kalau kerja itu identik jadi kuli. Ah. Ya soal penampilan sih saya pikir bergantung mananya dulu ya. Iya. Kalau misalkan bisnis kulineran warung mau rapi, Betul. iya kan? Tapi kamu pernah lihat nggak di Mataram itu ada dia yang jual kuliner kayak nasi apa gitu kan? Dia rapi banget sama bapak-bapak. Dia apa namanya? Klimis rapi. banget. Bukan. Dia rapi, dia pakai apa? Kemeja, bukan kemeja.
kemeja yang dimasukin ke ini, kadang pakai jas, kadang enggak. Nah, terus celananya itu celana yang kantoran gitu loh, ngerti nggak? Iya. Sama sepatu kantor, tiap hari kayak gitu tuh. Bayangin, dia jualin apa? Nasi. Saya suka tuh. Iya, penampilan dia gitu punya ciri khas sendiri gitu ya. Ya itu untuk nge-brand ya. Iya, nge-branding produknya gitu ya. Branding boleh apapun ya, boleh dengan cara apapun. Tapi kalau aku sih melihat bahwa ribet banget ya. Ya memang dia sengaja kali. Iya, kan lebih mudah dikenali sama pembelinya Karena gitu beda ya. sama yang lain. Iya. Nah, gitu. Tapi biasanya gini, apa ya? Kan pilihan ya, orang itu punya pilihan. 1 atau 2? 3. Tapi sekarang udah aman deh. Belum. Oh belum aman deh. Belum. Bisa kan itu belum berubah ya. Belum. Iya, belum. Belum dilantik loh bersalahnya. Iya, makanya aku bilang 3. Nah, hati-hati loh. Ntar tanggal 4 Desember kan itu. Iya. Untuk rekapitulasi kota. Makanya itu ngomongin soal bisnis lagi ya. Jadi orang itu kadang-kadang kan nge-brandingnya dari sisi kualitas Produknya. produknya Ya. ada yang seperti itu. Ada yang nge-brandingnya tentang dirinya, personalnya. Ya. Nah, tapi itu pilihan. Kalau aku ngelihat pilihan. Tapi kalau kuliner ya, orang itu pasti akan lebih seneng dengan kuliner yang memang enak. Secara kualitas ya. Iya, itu kan cara kita mengidentifikasi. Enak kita coba dulu tapi kan. Iya. Kan coba bentar. Dan biasanya gini, nggak selamanya ya warung yang katakanlah atau restoran yang mewah dengan tampilan yang luar biasa. Iya. Mewah, bimu. Itu Ozi sudah kumat tuh. Ozi udah kumat. Wow, abu-abu. Sorry kembali. Itu. Nah itu rasanya enak. Iya juga sih memang. Ada beberapa restoran ya, kita nggak usah sebut merek ya, yang udah pernah kesana harganya mahal tapi makanannya standar gitu ya. Ya nggak sih, Ozi? Iya standar banget tuh. Yang mana sebelah mana sih? Ntar dulu. Bawa aja ya. Udah tutup ya, Ozi ya. Oh gitu. Ya udah tutup ya Ozi. Udah tutup. Udah tutup. Oh ya udah. Gimana sih Nes? Gimana sih? Kan kamu yang itu ngasih info juga sama aku. Deket tempatmu kan? Enggak, sekitar sini. Udah, kita skip. Apa sih? Apa sih? Lo bikin penasaran. Udah kita ganti topik lah. Nanti ini kan lagi on air. Jadi itu kalau bisnis kuliner itu lebih percaya pada rasa gitu kan. Iya bener banget. Rasa tak pernah bohong. Oh. Iya, harus ya. Tagline apa sih itu? Bango. Iya bener ya. Bang Opik. Kumis. Opik kumis. Kumis. Bukan berjanggut ya? Kan. Terkait pasar Banjarsari, Penampatan dan Iya, Persembian ini serta kan fokus aku yang pembeli. ngecat tadi, Masya Allah. Kamu ngecat. Aku Kok ngecat. nggak ada warnanya? Sekarang kamu ngechat. Udah nggak ini apa? Sudah gak betah di sini. Terus kamu ngecat. Pak Bos mau resign nih, mau ngechat. Gak apa-apa kalau gajiku dinaikin gak apa-apa ya. Aku naikin. Jadi kamu udah dapat gaji, aku naikin. Naikin genteng. Iya mau. Gajinya, Kamu naikin. Aduh ambil bahaya. naikin. Ayo ganti topik Baca nih, tadi WA, usaha WA lagi. Ada WA lagi. Siapa nih? Enggak tahu, kita buka dulu. Siapa tahu ada. Ada enggak, Nes? Nggak ada. Ada nih, Mbak Adikku, Ines. Adikku lu. Mbak Ines. Iya. Mbak Aku Ines, padamu. Aku padamu. Negeri. Gitu. Pak Adi, ya. aku Mas, pada Mas. RKB. Oh Mas Adi, Mas Mas. Adi aku Masih di muda, RKB. Masih muda dia. Masih imut cute. Iya, aku Umurnya- pernah ngeliat wajahnya. Umurnya baru 23. Oh, 23. Plusnya berapa ya? Dikali aja bukan di plus ya. Oh, dikali. Kali 4. Jadi kan 92 ya. Panjang umur dia ya. Masya Allah. Panjang sekali. Luar biasa. Bukan panjang umur ya, Betul, Pak Adi betul, di Kulu. Mas Adi. Mas Adi. Mas Adi Darjono. Mas Adi Darjono. Namanya. Namanya Mas Adi Oh. Darjono. Soalnya aku pernah Yang mana? ketemu pas waktu aku masih jadi front office. Mas Adi Darjono. Iya, Yang Kembiana orangnya. nyarinya Mas Opik. Bapak Ribut. Oh Mas Ribut. Ribut Ahwandi. Ahwandi dia gitu sambil ribut Ahwandi gitu sambil gila ya. Tapi ketemu sama Mas Ribut. Iya. Nggak ketemu ya? Enggak, kan memang dulu pas waktu jadi front office itu ada beberapa pendengar yang nyari Bapak Ribut Ahwandi ini. TO ya kamu ya? Kebanyakan tentang kali ya. Oh Dep Collector. Iya. Beberapa pendengar yang nyari Ribut Ahwandi tapi tidak pernah ketemu. Sampai inget ini nama-namanya.
kamu catetin gitu. Enggak juga sih. Kok kan, bisa sampai inget? Enggak sampai 10 kan, jadi aku masih ingat gitu. Tapi kan yang namanya Adi banyak, ada yang Adi main bola lagi. Iya kan dia menyebutkan Adi di Kulu. Jadi kita main bola lagi. Itu sebelum ngomong gitu batuk dulu nih. Adi kita main bola lagi, ingat nggak? Nggak ingat ya? Ya udah. Jadi kamu kayak Pak Imam sih. Ya udah. Pak Imam lebih ini lagi, lebih. Itu tadi Pak Imam tapi datang ya. Datang sama Mbak Narni. Walaupun itu ya. Walaupun gerimis. Walaupun telat. Oh iya. Iya kan? Tak tahan. Kita Ada tuh kadang lagunya, gitu Iya. bisa nyanyi dangdut, bisa. Tapi sepotong-sepotong ya. Ya, jangan lengkap. Jangan lengkap. Kalau Kita nggak lengkap mampu. di Thailand. Lengkap. Lengkap. Ada lain ada. Anas Bapak. bingung ya Anas ya. Kalau bapak itu bokap. Bokap gitu. Ibu Soalnya Nyokap. Nyokap. Kalau becak pedikap. Ada Terus? tuh becak pedikap ya. Bener. Pedikap. Kalau ini orang yang kerjanya di perenggo ngecap. Apa? Sadar gak sih ini Enggak studio kok sepi sekali ya? Hening banget ya. Ada apa? Iya, coba Capek kita kali, bertiga, capek. Mereka tuh- bertiga doang yang Mereka tuh heboh capek ya. pada kerja semuanya. Oh gitu. Kita kerja. Kalau kita apa? Kita kerja. Kita happy, kita happy di sini. Kita tuh bukan kerja ya. Saya tuh di sini tuh kayak Mainan. lebih apa ya, stress release. Jadi Stress release apaan sih? buat ini. Stress release. Buat healing. Tapi Di situ healing banget. tapi ya Bapak Ribut ya. Tadi yang sempat ngomong kayak gini. Aku ngadain acara ini buat Ines gitu. Oh benar. Jadi dia biar nggak pikir buat nyari narasumber gitu kan. Tapi kan kemarin sudah. Tapi kan kemarin itu aku di WA sama ini kan kakak kan, gitu kan. Besok ada ini nggak live interview? Nggak usah, gitu kan. Jadi Get nggak usah nyari live interview buat hari Jumat besok, nggak usah gitu. Berita aman kok, aman. Udah dijawab aja dulu ya. Iya. Dari kan Soal paling, faktanya gimana? dari kan gampang lah itu ya. Yang penting itu aja dulu. Iya. Nah, Gitu. ngomong-ngomong soal ide bisnis buat Ide bisnis apa? kawan-kawan yang ter-PHK. Nah, tadi sudah ya bisnis online, terus kemudian dropship, apalagi reseller, cateringan. Terus cateringan itu adalah salah satu atau Opsi. beberapa bisnis yang bisa dilakukan. Ada lagi Apa tuh? jadi freelancer. Freelancer itu Iya. nggak tetap ya? Enggak. Kalau tetap apa? Patung. Ini tetaper. Nah, Tetaper kan tetap. Tupperware. Ada. Udah gulung tikar tuh. Udah ya? Iya. Aku Oh baru karena tahu. acaranya udah kelar kan ya. Daripada gulung semuanya tuh. Oh, Cuman iya. yang gulung nggak semuanya. Iya. Emang produksi tikar? Jepang. Tupperware ya. Minuman, tempat minum. Iya semuanya segala dong. macam ya? Iya, ada toples, ada apa ya? Freelancer. Freelancer. Terus apa lagi tuh? Selain Freelancer. Aku kan Mangap sih Bapak. Oh ini menikmati Oh, iya. udara siang hari ini. iya, udaranya sejuk sekali di sini. Sejuk. Iya kan? Sejuta luka. Sejuta luka. Ada. Terus bisnis dengan kreativitas. apa contohnya Apa bisnis itu? dengan kreativitas? Misalnya pembuatan hampers, Oh Hampers. iya. Hampers itu ini kan antaran kayak apa namanya? manten. Iya bisa kayak misalkan lebaran gitu. Iya Natal ini yang Lebaran. lagi dekat Nataru, itu kan Nataru. Natal. Iya. Parcel lah ya. Parcel, Iya, bener paket banget. seluler. Heeh. Parcel paket seluler ya? Ya, beda lagi. Beda ini paket reguler. Iya. Wah, aku botak ya? Baru tahu, baru sadar Iya, loh. serius baru nyadar aku. Ya, kerajinan tangan dan lain sebagainya. Atau ini bisnis pertanian. Pertanian. Yang sederhana. Jual para petani. Ya misalkan nanam Cabai. pohon-pohon di rumah, terus Pekarangan kemudian, gitu ya, dijual pekarangan kembali. sendiri, Iya, dijual. ini tapi masih pada Booming ya? itu booming ya, iya. kayak hidroponik kayak gitu kan. Betul. Di depan rumah nanti dijual, ada dikasih Rumahnya? harganya. Bukan. Enggak loh. Ininya dong. Hasil panennya. Hasil ini. Oh, ikan. Betul. Itu ikan pari. Itu kamu tahu nggak sih petani Nggak. itu sebetulnya ada artinya singkatannya. Apa tuh? Ntar coba dicari lagi. Ah. Itu bukan ini. Ada petani itu ada Akronim. singkatannya. Akronimnya ada. Apa? Ngerti nggak? Dijawab dulu, jangan nyerah. Nggak tahu. Dia sambil dicari Kang, coba Kang. Petani. Coba. Petani. Petani Singkatan dari. akronim dari Ya singkatan dari petani. Ada Dennis. Coba. Itu tuh ternyata ada artinya. Petani singkatan Petani dari ada coba akronim dari ada. Penyangga Tatanan Negara Indonesia. bener kan? Wih, keren. Petani itu. Iya, itu. Sama Pak Presiden Soeharto. Iya, cetusan dari Presiden Soekarno tahun 1952. Soekarno apa Soeharto ya? Soekarno. Oh, Soeharto Tahun mulai 52 kok. 55 ya Soeharto ya? Iya. 65. 55.
Soeharto itu 60-an setelah 65. Orde baru 60-an. Iya Pak nih. Karno. Itu Susah ini orang diajak ngomong. Pak Karno itu. Ini lama-lama kayak bolot gitu. Nggak boleh emosi. Nggak boleh emosi. Nggak boleh Petani emosi. itu penyangga tatanan negara Indonesia. Iya, memang benar. dong. Karena masyarakat produsen mereka itu kalau nggak ada Iya. petani kita nggak bisa ngapa-ngapain loh. Iya, kita nggak bisa makan Betul. kan? Anak zaman sekarang tapi kayaknya nggak tahu di artinya petani. Nggak tahu. Nggak tahu. Taunya kalau petani itu ya kerja di sawah gitu aja kan. Iya. Iya. Tapi ngomong-ngomong itu kan Menteri Menteri apa Pertanian. namanya? Pertanian. Iya. Mantan apa yang sekarang? Yang sekarang dong. Oh. Yang apa namanya? Petani milenial. Petani Digaji milenial. 10 Milenial. juta gitu kan. Mau dikasih itu 10 juta. Milenial. Enggak dong. Makanya baca itu beritanya. RKB kan? Bukan. Bukan sih. Kalau RKB di rkb.pekalongankota.co.id. Oke. Gitu. Ya, Kita bagus promosi RKB dulu. Bridgingnya keren nih. Ini keren banget nih Ines Keren nih. Ya, asik nih. Kamu pelaku bridging ya. Udah lagu dulu ah. Ah, Patah banget. Ntar dulu sebelum lagu ini kita baca-baca dulu ya. Apa Ada yang nih? kirim WA. Yang Ada kirim WA. Ada ini. siapa Dari lagi? Pak Ojak Arif. Oh iya, dari Sepacar. Mau Arif di Assalamualaikum. pacar. Mau Yang dapat tanya juara lomba yang dapat siapa juara nih? lomba video siapa saja ya? Kepo nih. Aku bacain ya. Oke. Aku Iya. kirimin ke nomornya RKB dulu. Ini tadi udah juga sempat tak informasikan ya untuk pemenang lombanya. Ini juara 1 ada Zikin di Silirejo. Betul. Iya, dengan poin itu tadi 503. Kok apal sih kamu? Kan udah saya nyontek kirim. Oh bisa sih. Dan juara 2 itu ada Ini aku ngirimin Zulfiah komplit nih. di Tangkil Kulon. Ah, iya. Poinnya 494. Iya, iya. Dan juara 3 ada Eko Ristiarso di Surabaya Iya. dengan poinnya 489. Iya, iya. Sedangkan untuk juara harapan keempat. Iya, juara harapan, ya. Ini ada Muhammad Rohyani di Pabean. Iya. Oh. Ibu Hera di Dadirejo. Iya. Dan Butia di Banyurip serta Fitrotul Hasanah di Setono. Oh, mereka udah ini ya, Iya. juara-juara ya. Alhamdulillah. Keren ya. Luar biasa deh. Kita nanti bikin acara itu lagi deh kayaknya. Oh iya dong, Ya. buat seru-seruan. Buat seru-seruan aja kita, happy-happy asmara. Happy. Yaudah, kita nyanyi dulu ya. Iya, lagunya apa nih? Aku itu pingin ini. Ada Blue One. One love, dadadadadadadat, one love, gitu. Kamu kok tahu lagu? Wah, aku itu orangnya itu banget. Blue banget aku. Ngeblu. Ngeblur. Apa ngeblur? Kita putar dulu lagunya nih, Yaudah, Bu. dengerin dulu ya. Yoi. Yoi. Kamu bisa nggak klik dulu tuh ya? Klik mana? Itu kan diklik dulu kan lagunya kan? Kamu belum klik kan? Iya. Yoi gitu doang. Ingat ya. Klik dulu dong. Iya. Yoi. Ayo dong, klik dong. Ini susah nih. One tanganku love, Dua-duanya harus dadadadadat, main. one love.